Halo. Nah, di sini saya akan membawakan materi diferensiasi numerik. Nah, materi ini adalah mata kuliah metode numerik dan yang diajarkan oleh Sir Fuller. Nah, saya akan share screen. Materi tadi yang sudah saya sampaikan adalah diferensiasi numerik. Nah, jadi di sini saya menjelaskan kenapa kita harus mempelajari tentang diferensiasi. Yang pertama adalah untuk mempermudah kita dalam menghitung perhitungan kalkulus. Baru kedua adalah untuk keperluan menghitung geometrik yang berhubungan dengan perubahan nilai, persatuan waktu dan jarak. Baru metode umum untuk mencari formula diferensiasi numerik adalah dengan mendiferensiasi interpolasi polinomium, yang dimana kita mengetahui bahwa interpolasi polinom ini adalah sudah kita pelajari di dalam materi numerik sebelum kita menyelesaikan atau sebelum kita memasuki pembelajaran diferensiasi numerik. Yang selanjutnya ada beberapa formula untuk menyelesaikan masalah diferensiasi numerik, yaitu pertama dengan selisih muka, baru yaitu yang kedua adalah selisih belakang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit cara menyelesaikan selisih muka, cara untuk menyelesaikan masalah tentang soal selisih muka dan apa itu selisih muka. Nah, selisih muka adalah metode yang mengadopsi secara langsung dengan definisi diferensiasinya itu fx, turunan fx sama dengan fx tambah h kurang fx per h. Baru untuk mencari h itu kita harus mencari nilai yang kecil dari h itu agar kita mendapatkan errornya kecil. Nah, ketika dalam soal itu sudah dikasih tahu h-nya, gak usah kita cari lagi. Nah, cara penyelesaiannya itu yaitu pertama kita mencari turunan dari fungsi fx, lalu yang kedua turunan fungsi fx yaitu eksak sebenarnya, baru memasukkan nilai pendekatan awal, yaitu kita buat simbol A-nya yaitu batas bawah dan simbol B-nya itu batas atas. Baru kita mencari yaitu jumlah dari seluruh area itu kita buat lambangnya yaitu N. Nah, setelah itu kita cari hanya H, yaitu untuk mencari H sama dengan batas atas atau B dikurang A, yaitu batas bawah per N, itu jumlahnya. Nah, untuk X sama dengan A sampai dengan B hitung, baru kita masuk ke rumus diferensiasi. Fx sama dengan Fx tambah H kurang Fx per H. Baru kita tampilkan nilai X, Fx, F turunan X dan F turunan kedua X yang eksak. F turunan kedua X eksak. Nah, setelah itu kita hitung gelagatnya dan nilai rata-rata. Nah, di sini gelagat adalah errornya. Setelah kita dapat errornya, baru kita hitung nilai rata-rata dari error tersebut. Nah, jadi di sini nanti saya akan memberi salah satu contoh tentang selisih muka. Yang kedua adalah selisih belakang. Metode selisih belakang adalah merupakan pengambilan titik kebalikan dari metode maju. Nah, kita mengetahui bahwa tadi maju fx tambah h, nah sekarang kalau dia belakang fx kurang h. Jadi untuk rumus mencari selisih belakang, f turunan x sama dengan fx kurang h per h. Nah, sama juga kita mengambil h-nya itu diarahkan nilainya yang paling terkecil agar errornya juga terkecil. Baru itu cara penyelesaiannya kita cari nilai turunan fx-nya. Baru kedua kita cari nilai turunan nilai turunan fx yang eksak sebenarnya, baru memasukkan nilai pendekatan awal, yaitu batas A-nya itu ya disimbolkan dengan batas bawah yang disimbolkan dengan A dan batas atas yang disimbolkan dengan B, baru selanjutnya ke nilai H-nya kita cari. Nah, kita mengetahui H-nya itu untuk mencari H yaitu B kurang A per N, yaitu batas atas dikurang batas
bawah per nilai, yaitu jumlahnya. Nah, kalau N itu kan di sini tentukan jumlah dari area itu, area dari soal tersebut. Nah, yang selanjutnya nilai X sama dengan A, baru sampai kita hitung dengan D hitung. Baru kita masukkan rumusnya. F turunan X sama dengan Fx dikurang Fx kurang H per H. Baru tampilkan nilai X-nya berapa, nilai Fx-nya berapa, turunan X-nya berapa, dan turunan kedua X-nya berapa. Nah, sekarang supaya kita lebih dapat mengerti lagi, mari kita melihat contoh berikutnya. Nah, ini dia contohnya. Contohnya itu dari tabel nilai X dan Y, carilah dy per dx dan d turunan kedua Y dan d turunan dx turunan kedua dx. Nah, baru X-nya diketahui soalnya. X sama dengan 1 per 2, 1 per 4, 1 per 6, 18, 2, 2 per 2. Y-nya 2,7183, 3,3201, 4,0552, 4,953, 6,0496, 7,98, 7,3891, 9,052. Nah, setelah itu kita buat kotaknya. Dari setelah itu kita masukkan X-nya, Y-nya, turunan pertamanya, turunan keduanya, turunan ketiganya, turunan keempatnya, kelimanya, dan keenamnya. Nah, kita masukkan nilai X-nya berapa tadi? Baru kita masukkan nilai X keduanya ke dalam kolom X-nya. Kita masukkan nilai X-nya, baru kita masukkan nilai Y-nya. Nah, setelah itu, untuk mencari nilai turunan satunya itu, dengan cara ini, C2 dikurang C1. Setelah itu kita tekan enter. Nah, setelah kita enter, kita tarik ke bawah. Baru yang turunan keduanya itu kita cari sama juga D12 dikurang D11. Baru dapatlah hasilnya. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, itu juga begitu juga dengan turunan ketiga sampai keempat. Kita yang bawahnya dulu, baru yang atasnya. Yang bawahnya dikurang yang di atas. Maka dapatlah turunan ke-6 adalah 0,001. Nah, jadi di dalam soal ini X0-nya itu 1,2 dan Y0-nya itu tadi kan nah, kalau dia X0-nya itu 1,2, berarti Y0-nya itu 3,3001. Baru hanya itu 0,2. Dengan menggunakan formula 5011, yaitu diperoleh dy per dx. X sama dengan X0 sama dengan 1 per H turunan pertama dikurang 1 per 2 turunan kedua ditambah 1 per 3 turunan ketiga dikurang 1 per 4 turunan keempat tambah 1 per 5 turunan kelima. Y0 ditambah Y0. Jadi kita masukkan kan N-nya itu sama dengan X0, X0-nya itu 1,2. Jadi 1 per H-nya itu 0,2. Baru setelah itu turunan X-nya itu kan ini. Nah, yang ini, dan ini turunan X-nya. Dikurang 1 per 2, ini 1 per 2 sesuai dengan rumusnya. Baru turunan keduanya itu ini, baru ditambah 1 per 4, dikurang turunan ke-4 keempatnya atau ketiganya bisa juga. Maksudnya kalau dalam soal ini pertama, kedua, ketiga ini turunan ketiganya, baru keempatnya ini, dan kelimanya ini turunan kelimanya 0,14 sesuai dengan sejajar ini biar lebih gampang. Baru dapatlah hasilnya setelah dijumlahkan 3,3205. Nah, bila formulanya 5,12
maka kita harus menggunakan selisih diagonal dari 0,06018 dan memberikan hasil. Jadi ini adalah cara kedua dan beda cara pertama, tapi jawabannya sama juga. Dan ini adalah cara ketiga, ya. Ini berarti menggunakan rumus selisih muka, selisih interpolasi, baru ini menggunakan selisih belakang. Nah, jadi dengan menggunakan tiga cara tadi, maka soal ini mendapatkan hasil yang sama. Nah, sekarang adalah menggunakan selisih maju, biar kita lebih paham lagi. Itu tadi menggunakan contoh soal yang menggunakan langsung tiga-tiganya rumus, selisih muka, selisih maju, dan interpolasi. Nah, sekarang ini saya akan membuat satu soal itu dengan berjarak-jarak, selisih maju. Jika fx kurang eksponen pangkat min x dengan ring x sama dengan 0,1 dan h sama dengan 0,05, tentukan rata-rata error dari turunan fungsi fx. Nah, kita pertama cari dulu persamaannya kan, kita tulis persamaannya, baru range-nya yaitu a itu kan batas a, batas bawah yaitu 0. Nah, di sini kan dikasih tahu 0,1, berarti a-nya 0, y-nya 1, baru n itu jumlah yaitu sampai jumlah batas atasnya, jadi jumlahnya 20. Bisa juga sih kita menggunakan jumlahnya 30 atau berapa, yang penting kita di sini menggunakan 20. Baru hanya itu udah ditentukan, hanya sesuai dengan soal tadi yaitu 0,05. Baru kita hitung. Nah, ini lupa, ini tadi i yaitu iterasi. Nah, ini iterasi, ini x-nya kita tulis tadi x tambah h, fx tambah h, f turunan fx, baru turunan fx eksak, baru errornya. Nah, setelah itu kita masukkan 0 sampai 20, interestnya sampai 20, baru x-nya itu 0. Itu sesuai dengan hanya itu batas bawahnya. Baru kita masukkan x tambah h. Nah, x tambah h ini kita mengetahui rumusnya dari x-nya itu 0, baru ini x-nya 0, baru h-nya itu ini. Nah, kita kasih $, supaya tidak berubah tanda. Ketika menghitung tidak berubah-ubah. Nah, ini. Nah, kita buat ini untuk mencari fx-nya. Ini x-nya dikurang, kita tulis kata expect, baru kita buka kurung, baru dibagi sama ini, maka dapatlah hasilnya min 1, baru fx tambah h sama juga x-nya, baru dikurang expected, baru kita tulis, baru dikurang C79, maka dapat hasilnya. Kenapa ditaruh tambah di sini, padahal di sini kurang-kurang, karena kalau min dikurang C79 dikurang min C79, hasilnya jadi tambah. Nah, turunan fx-nya itu yaitu kita cari dengan ini C79 baru dikurang accept dikurang C79, baru ini f aksen x yaitu ini fx tambah h dikurang fx, baru dibagi h, baru x-nya 1 ditambah efx dikurang B79, itu untuk mencari, dan errornya kita ABS dikurang F79 dikurang B
9 baru kita tarik sampai ke bawah. Oh ya, lupa ini. Untuk mencari keduanya itu ini dengan rumus begini. B 30 M B X-nya yaitu dengan cara ini. A-nya itu batas bawah ditambah ini ini nih iterasinya baru dikali sama H. Dapatlah hasilnya, baru selesai itu tarik-tarik aja semua ke bawah, X-nya ditarik ke bawah, X tambah X-nya kita tarik, X-nya kita tarik, ya F-X tambahannya kita tarik, X-nya kita tarik juga semua. Dapatlah rata-rata gelatnya itu kita mencari sama dengan F range sama dengan errornya sampai ke bawah. Dapatlah hasilnya ini. Oke. Begitu juga dengan sisi belakang. Nah, sisi belakang sama juga dengan ini, cuma diganti ininya aja. Nah, kalau tadi kan tambah ini kurang, ini juga ininya aja. Jadi sebenarnya sama sih semua, cuma ininya aja. Kalau tadi kan ini ditambah, kalau ini menggunakan rumus dikurang, baru ya tergantung dengan soalnya tersebut gimana. Oke, sampai di sini bisa saya tambahkan. Terima kasih.